Ada orang-orang yang selalu datang dengan pilihan yang tidak umum. Bajunya tidak pernah sama dengan yang lain. Pendapatnya jarang sejalan dengan mayoritas. Di sebuah ruangan yang penuh suara serupa, ia memilih berbicara dengan nada yang berbeda. Kadang lebih keras, kadang justru terlalu sunyi. Bukan karena ia tidak tahu cara menyesuaikan diri. Seringkali justru karena ia terlalu sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan. Dan di titik itu, keinginan untuk berbeda mulai terasa bukan sebagai pilihan, melainkan kebutuhan. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri. Di channel ini, kita tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kita hanya mencoba memahami. Selamat datang di Peta Emosi. Hari ini, kita akan membahas psikologi orang yang selalu ingin terlihat berbeda. Di kehidupan sehari-hari, kita hampir selalu bertemu tipe ini. Orang yang tampaknya alergi pada keseragaman. Jika semua orang menyukai sesuatu, ia justru menjauh. Jika sebuah hal menjadi tren, ia akan mengkritiknya. Kadang kita mengaguminya, kadang kita lelah menghadapinya. Kadang diam-diam bertanya, kenapa sih harus selalu beda? Namun pertanyaan itu jarang diarahkan ke dalam. Jarang kita bertanya, perasaan apa yang sedang ia lindungi dengan menjadi berbeda? Karena di balik sikap yang tampak berani itu, sering ada lapisan emosi yang lebih rapuh dari yang terlihat. Pada sebagian orang, keinginan untuk berbeda bukan tentang selera, bukan tentang gaya, bukan pula soal kreativitas semata. Ia adalah bahasa emosional. Cara seseorang mengatakan, "Aku ada." Ada masa dalam hidup ketika menjadi sama terasa lebih aman. Menyatu dengan arus. Tidak menonjol. Tidak mengundang sorot. Namun bagi sebagian orang lain, menjadi sama justru terasa menghilangkan diri. Seperti larut dalam kerumunan tanpa nama, tanpa wajah. Maka mereka memilih berbeda sebagai cara bertahan. Bagi sebagian orang, pengalaman masa kecil memainkan peran sunyi di sini. Tumbuh di lingkungan yang jarang memberi ruang untuk didengar, atau hanya diperhatikan saat melakukan sesuatu yang ekstrim. Ketika perhatian hanya datang saat bersikap tidak biasa, maka otak belajar satu hal sederhana. Untuk terlihat, aku harus berbeda. Dan pelajaran itu menempel lama. Ia terbawa ke dewasa, ke lingkar pertemanan, ke media sosial. Tanpa disadari, perbedaan menjadi identitas, bukan lagi ekspresi diri, melainkan alat validasi. Di titik ini, menjadi biasa terasa seperti ancaman. Karena jika aku tidak berbeda, lalu apa yang membuatku berarti? Pertanyaan itu jarang diucapkan keras-keras, tapi ia hidup di balik pilihan-pilihan kecil, di balik komentar kontra, di balik gaya yang selalu melawan arus. Ada kelelahan tersembunyi di balik upaya konstan untuk tidak sama. Bayangkan harus selalu waspada agar tidak terlihat umum, selalu memindai sekitar untuk memastikan diri tetap unik. Itu bukan kebebasan, itu kerja emosional. Namun kita sering keliru membaca. Kita mengira mereka percaya diri, kita mengira mereka kuat, kita mengira mereka tidak peduli penilaian orang lain. Padahal, pada sebagian orang, keinginan untuk terlihat berbeda justru lahir dari kepedulian yang terlalu besar pada bagaimana dirinya dilihat. Ada paradoks di sana. Semakin keras seseorang ingin terlihat unik, seringkali semakin ia terikat pada pandangan orang lain. Karena berbeda dalam konteks ini bukan lagi tentang kejujuran diri, melainkan tentang posisi, tentang jarak, tentang tidak ingin disamakan. Dan di balik semua itu, sering ada rasa takut sederhana, takut tidak dianggap penting. Di satu titik hidup, kita semua ingin merasa spesial. Itu manusiawi. Namun ketika rasa spesial hanya bisa hadir jika orang lain terlihat biasa, maka ada luka yang belum selesai. Luka perbandingan. Orang yang selalu ingin terlihat berbeda seringkali tumbuh dengan perasaan bahwa menjadi diri sendiri saja tidak cukup. Bahwa ia harus menambahkan sesuatu, mengurangi kesamaan, membesar-besarkan keunikan. Karena tanpa itu, ia takut larut, takut hilang,
takut tidak dikenang. Di tengah esai ini, ada baiknya kita berhenti sejenak. Bukan untuk menilai, bukan untuk menghakimi, tapi untuk bertanya pelan ke diri sendiri. Dalam hidup kita, bagian mana yang kita jaga mati-matian agar terlihat berbeda? Dan perasaan apa yang kita lindungi di sana? Kadang jawabannya tidak nyaman, dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang yang ingin berbeda memiliki luka yang sama. Sebagian memang digerakkan oleh rasa ingin tahu yang sehat, oleh kreativitas, oleh kepekaan pada detail yang luput dari mayoritas. Namun esai ini berbicara tentang mereka yang berbeda, bukan karena bebas, melainkan karena terdesak. Tentang mereka yang merasa jika tidak melawan arus, mereka akan tenggelam. Di ruang sosial, sikap ini sering menciptakan jarak. Orang lain bisa merasa diremehkan, merasa selalu salah, merasa tidak cukup cerdas, atau tidak cukup dalam. Padahal seringkali orang yang ingin terlihat berbeda tidak sedang menyerang siapapun. Ia hanya sedang berusaha mempertahankan dirinya sendiri. Masalahnya, cara bertahan ini mahal. Ia mengorbankan kedekatan, mengorbankan kehangatan, mengorbankan kemungkinan untuk diterima apa adanya. Karena ketika identitas dibangun di atas perbedaan, kedekatan terasa berbahaya. Terlalu dekat berarti terlalu mirip, dan terlalu mirip berarti kehilangan diri. Maka jarak dijaga, sikap kritis dipertajam, nada sinis kadang dipelihara. Bukan karena benci, melainkan takut larut. Namun seiring waktu, kelelahan itu muncul. Menjadi berbeda terus-menerus tidak pernah memberi istirahat. Ada hari-hari di mana ia ingin biasa saja, ingin setuju tanpa harus membantah, ingin menikmati tanpa harus mengkritik. Namun identitas yang telah dibangun tidak selalu memberi izin. Di titik ini, beberapa orang mulai merasa terasing dari dirinya sendiri. Karena ia tidak lagi tahu mana aku yang jujur dan mana aku yang hanya ingin berbeda. Pemaknaan ulang menjadi penting di sini. Menjadi berbeda tidak selalu salah. Menjadi sama juga tidak selalu lemah. Yang melelahkan adalah ketika perbedaan tidak lagi lahir dari keinginan, melainkan dari ketakutan. Ketika aku beda, sebenarnya berarti, tolong lihat aku.